618 Monster Humanoid. Hahaha, apakah kalian benar-benar berpikir hanya itu yang mampu aku lakukan? Setelah tertawa dengan cara yang paling maniak, Weston menoleh ke rekan-rekannya dan berkata, ayo tunjukkan kepada mereka apa yang benar-benar mampu kita lakukan. Mereka berlima duduk di posisi strategis, dengan Weston di tengahnya. Asap hitam merembes keluar dari mereka semua, dan sepertinya mereka menggumamkan mantra yang sama pelan-pelan. Segera, hama yang mundur menyerang sekali lagi. Jumlah mereka meningkat secara eksponensial, tetapi mereka tidak lagi menyerang yang lain. Sebaliknya, hama itu berkumpul untuk membentuk monster humanoid yang tingginya beberapa meter. Monster itu mengeluarkan asap hitam. Jelas, itu berarti banyak dari hama itu membawa parasit berbisa. Theodore menjadi pucat ketika dia melihat monster besar itu. Banyak anggota Departemen Kehakiman juga ketan. Mereka mundur dengan cepat. Menembak. Theodore telah memerintahkan penembak jitu untuk menembakkan senjata mereka ke monster humanoid. Bang! 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 Lusinan peluru monster itu meninggalkan lubang besar di dalamnya. Namun, monster itu menutup lubang itu secara instan. Lagi pula, itu terbuat dari hama yang tak terhitung jumlahnya, sehingga hama lain dapat dengan mudah menggantikan hama yang dikirim peluru. Theodore tampak semakin buruk saat melihat bagaimana pistol itu hampir tidak berdampak pada monster itu. Semakin banyak pria yang tenggelam dalam ketakutan, dan banyak yang secara naluriah mundur. Namun, Theodore tetap pada pendiriannya. Dia tahu dia harus tetap kuat dan memberi contoh karena kegagalan tidak akan terhindarkan jika dia tidak melakukannya. Bunuh itu. Theodore menguatkan dirinya dan melompat ke langit dengan senjatanya tepat di sampingnya. Dia mengayunkan pedangnya dan mengiris monster itu tanpa ampun. Itu membalas dengan melemparkan pukulan ke arahnya. Pukulannya, muti asap hitam, menabrak tubuh Theodore. Theodore dikirim terbang mundur. Sepertinya dia adalah layang-layang dengan tali yang putus. Lebih buruk lagi, asap hitam membusuk di tubuh Theodore. Kulitnya tiba-tiba menjadi hitam. Pria itu diracun. Umum. Departemen Kehakiman berteriak dengan gugup ketika mereka melihat Theodore terluka dan diracun. Salah satu dari mereka ingin bergegas untuk membantu Theodore. Jangan sentuh dia. Raung Kai untuk menghentikan semua orang agar tidak terlalu dekat. Jika mereka bersentuhan dengan Theodore, mereka juga akan diracuni. Semua orang tercengang. Mereka menyaksikan Kai melompat ke langit dan menangkap Theodore untuk menghentikan pria itu agar tidak jatuh ke tanah. Kai melihat bagaimana mata Theodore tertutup rapat dan bagaimana ekspresinya mengungkapkan penderitaan yang dia alami. Pukulan itu sendiri tidak fatal, tetapi asap beracun menyiksa Theodore. Kai mengulurkan tangan dan dengan lembut meletakkan tangannya di dahi Theodore. Asap hitam mulai masuk ke tubuh Kai. Terlepas dari racunnya, asap hitam itu adalah sumber yang bagus untuk budidaya, dan Kai tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak butuh waktu lama sebelum Theodore mereda dan perlahan membuka matanya. Terima kasih, Tuan Chance. Mata Theodore bersinar dengan penghargaan ketika dia melihat Kai. Bukan apa-apa, Jenderal Jackson. Aku akan berurusan dengan monster itu sekarang juga, kata Kai sebelum dia berlari ke arah monster alami. Monster itu bereaksi dengan melemparkan pukulan ke arah Kai. Tinjunya hampir seukuran seluruh tubuh Kai, tapi dia tidak terganggu sama sekali. Hanya mengangkat tangannya perlahan dan menghentikan pukulannya dengan mudah. Weston dan yang lainnya terkejut melihat itu. Mereka mempercepat nyanyian mereka. Monster humanoid itu bereaksi dengan membuka mulutnya dan memuntahkan asap hitam ke Kai. Dia tidak bisa menunggu sampai asap mencapai dia, meskipun dia membuka mulutnya dan menyerapnya langsung ke tubuhnya. Saat itulah monster raksasa itu mulai berjuang sedikit. Kai seperti lubang hitam dan menyerap setiap bagian dari asap hitam monster itu ke dalam tubuhnya sendiri. Bab 619.
Segera ditangkap, Kai menghabiskan setiap bit asap hitam yang menelan monster itu. Itu hancur berantakan setelahnya dan menjadi hama terpisah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Mereka memenuhi seluruh tempat. Kai menjentikkan jarinya. Bola api hijau muncul entah dari mana, dan hama menyebar begitu mereka melihat api. Digunakan Kai untuk membuat obatnya, jadi itu lebih dari cukup untuk membakar semua hama itu. Dia melambaikan telapak tangannya dan mendorong api hijau turun dari langit. Kan setiap hama yang ada. Bagaimana? Weston dan rekan-rekannya menjadi pucat setelah menyaksikan kematian semua hama itu. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kai kebal terhadap semua makhluk beracun, dan itu sangat mengejutkan mereka. Itu juga mengilhami ketakutan dalam diri mereka. Orang-orang dari Mapleton berspesialisasi dalam menggunakan makhluk beracun, tetapi itu tidak berpengaruh pada Kai sama sekali. Hek, pria itu mengkonsumsi asap beracun seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu berarti kekuatan terbesar mereka tidak berguna melawan Kai. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Tantang Kai sambil mencibir. Dan lempar semua yang kamu punya padaku. Weston berdiri perlahan. Keringat masih mengucur dari dahinya karena dia baru saja menggunakan sihir yang sangat kuat, itu menghabiskan energi internalnya. Kami tidak bertengkar, Kai, dan kamu memaksa tangan kami sebelumnya. Maukah Anda membiarkan Kai harus meminta maaf sekarang? Weston memutuskan untuk berkompromi. Kesombongannya memudar setelah melihat betapa kuatnya Kai sebenarnya. Kau ingin pergi? Kata Kai. Dia tersenyum dan bertanya, tapi bukankah kamu sudah menerima pembayaran keluarga Cooper? Bukankah kamu seharusnya membunuhku? Kenapa kau pergi begitu cepat? Saya. Weston kehilangan kata-kata. Memang benar mereka tidak bertengkar dengan Kai meskipun faktanya Kai telah membunuh anak baptis Raja Racun, Fabian. Namun demikian, semua politik itu tidak ada hubungannya dengan Weston dan gengnya. Sayangnya, mereka serakah. Mereka menginginkan uang keluarga Cooper, jadi mereka datang untuk membunuh Kai. Itulah mengapa Weston tanpa ampun saat melemparkan pukulan itu ke Kai sebelumnya. Satunya masalah adalah Kai terlalu kuat. Pukulan Weston gagal melukai Kai. Bahkan Magecraft gabungan mereka, yang sangat mereka banggakan, juga tidak berpengaruh. Aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu mengikuti Jenderal Jackson dan menerima semua hukuman yang dianggap pantas oleh pengadilan, kata Kai dengan tenang. Saat dia berbicara, dia menatap mereka seolah-olah dia adalah dewa sementara mereka hanya manusia biasa. Weston mengerutkan kening. Dia mengertakkan gigi sebelum mengangguk ragu-ragu. Oke, kami akan menerima persyaratan itu. Kami akan pergi dengan Jenderal Jackson dan menerima hukuman kami. Kami juga akan meminta maaf kepada Tuan Caden. Yang kami minta hanyalah Anda menepati dan berhenti menyerang kami. Perbedaan yang luar biasa antara kekuatan mereka telah membuat Weston tidak punya pilihan lain. Weston tahu mereka semua akan mati jika tidak menyetujui persyaratan Kai. Aku tidak akan repot-repot menyerang Mapleton selama kalian berhenti mengejarku. Kai telah kehilangan minat pada Mapleton. Setelah bertemu dengan Master sejati budidaya energi spiritual, satu-satunya minatnya adalah perebutan kekuasaan di Jadeboraf. Dia ingin tahu siapa orang tua kandungnya dan siapa Rayleigh. Dan bagaimana pria Rayleigh itu terhubung denganku. Semua pertanyaan dan rasa ingin tahu itu telah membebani Kai. Weston memiringkan kepala dan terakhir melambaikan tangannya. Beberapa anggota Departemen Kehakiman menuju dan memborgol semua penjahat. Bawa mereka pergi. Tuan Caden akan berurusan dengan mereka besok. Theodore melambaikan tangannya agar bawahannya membawa Weston dan yang lainnya pergi. Terima kasih, Tuan Chance. Kami tidak bisa menangkap mereka tanpa bantuan Anda, kata Theodore sambil menatap Kai dengan penuh penghargaan. Ini bukan masalah besar, jawab Kai. Dia tidak terlalu memikirkannya karena itu hanya bantuan sederhana.
Saya tidak menyadari bahwa Anda begitu kuat, Mer. Chance. Kamu menahan pukulan itu secara langsung dan tetap tidak terluka, puji Theodore. Memikirkan bagaimana Kai dipukul masih membuat Theodore takut, tetapi itu juga membuatnya cemburu. Tahu apakah aku akan pernah bisa melakukan itu? Bab 620 Collateral Descendant. Kai menyeringai tanpa mengatakan apa-apa. Dia juga tidak menyadari bahwa atribut fisiknya telah meningkat ke keadaan itu. Kurasa pil penenang tubuh yang diberikan Riley 100 kali lebih baik daripada pil revitalisasiku. Sekarang setelah orang-orang itu ditangkap, apakah Anda akan kembali ke Horrington, Mer? Chance. Aku bisa meminta seseorang mengantarmu, menawarkan Theodore. Terima kasih, Jenderal Jackson, tapi itu tidak perlu. Saya berencana untuk tinggal sebentar. Saya akan memanggil taksi ketika saya memutuskan untuk pulang. Bull dan Riley muncul seperti itu telah mengubah pikiran Kai. Dia ingin tinggal di Jadeborah lebih lama lagi. Siapa tahu? Mungkin saya akan bertemu dengan pembudidaya energi lain. Perhatian utama saya adalah masih belajar lebih banyak tentang kelahiran saya. Kalau begitu, harap berhati-hati, Tuan Chance. Coopers tidak akan membiarkan Anda lolos semudah itu. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya, ingat Theodore. Terima kasih atas tawaranmu, jawab Kai sambil menyeringai. Setelah meninggalkan tempat itu, Kai kembali ke hotelnya dan beristirahat di tempat tidurnya. Dia mengingat pertemuannya dengan Bull dan Riley. Ya, mereka pasti pria terkuat yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Di sisi lain, Sean Cooper terbakar amarah setelah menerima laporan kepala pelayan. Sampah. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Orang-orang idiot dari Mapleton itu benar-benar tidak berguna. Saya tidak percaya mereka kalah meskipun itu 5 lawan 1. Sean sangat marah sehingga dia meninju meja dan menghancurkannya. Tuan Sehun, tolong dengarkan aku. Saya tidak berpikir mereka telah gagal untuk membunuh Kai. Hanya saja Kai mendapat bantuan. Sumber saya mengatakan kepada saya bahwa Theodore Jackson telah mengirim anak buahnya dan mengepung Weston dan yang lainnya. Membawa penembak jitu. Jika bukan itu masalahnya, Kai tidak mungkin memenangkan pertempuran, kata kepala pelayan. Sean tampak semakin buruk setelah mendengar itu. Kai bodoh itu. Aku tidak percaya ada begitu banyak orang di luar sana yang melindunginya. Kurasa aku harus menunggu sampai kakakku selesai dengan pelatihan solidaritasnya. Kemudian, kita akan bisa membalaskan dendam. Di Jadeborah saja, Kai memiliki departemen kehakiman, Baileys, dan Germain dari Senari Porta melindunginya. Semua itu membuat Sean berhati-hati dalam menyerang Kai secara sembarangan. Saya kira saya harus tunggu sampai Sander keluar dari pelatihan untuk membahas masalah ini. Ada satu hal lagi, Tuan Sean. Tetua keluarga akan mengadakan pesta ulang tahun segera. Kami menerima undangan kami. Hadiah apa yang harus kita siapkan? Tanya kepala pelayan. Sean langsung mengernyit dan menghela nafas. Mereka adalah keturunan kolateral dari keluarga Cooper, jadi mereka tidak dihargai. Mereka juga memiliki kontak terbatas dengan keturunan garis keluarga, tetapi yang lebih tua akan mengadakan pesta ulang tahun setiap tahun. Keturunan agunan selalu harus memberikan hadiah berharga, jadi hanya menyebutkan pesta itu membuat Sean sakit kepala. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Begitulah cara kerja politik. Keuntungannya adalah saudara laki-laki Sean telah menerima banyak pelatihan dari mereka selama 10 tahun terakhir. Mereka beruntung. Setidaknya mereka bisa mengirim salah satu anggota mereka untuk mempelajari semuanya dari jalur langsung. Banyak keturunan agunan dari keluarga dapat melakukan itu meskipun hadiah tahunan harus mereka berikan. Apakah kakakku mengatakan sesuatu? Bagaimana studinya? Tanya Sean. Dia menelepon dan mengatakan bahwa dia sekarang diizinkan memasuki aula utama.
Dia juga meminta kami untuk mengirim lebih banyak hadiah agar yang lain lebih memperhatikannya, jawab kepala pelayan. Tunggu, dia masuk, kata Sean sambil tersenyum. Itu adalah berita yang luar biasa. Itu berarti dia adalah seorang kultivator, dan setelah pelatihannya selesai. Oh, kekuatan yang akan kita gunakan akan luar biasa. Keluarga Bailey, Departemen Kehakiman tidak akan berarti apa-apa. Sean sangat bersemangat sehingga wajahnya sedikit memerah. Matanya bersinar dengan kebahagiaan, tetapi tatapannya juga bersinar dengan sedikit rasa iri. Bab 621 Makan Bersama. Apa yang harus kita persiapkan untuk hadiahnya, Tuan Sean? Tanya kepala pelayan dengan lembut. Mari kita tunggu Sander dulu. Kita harus bersiap dengan baik kali ini. Sean berpikir bos membuat keputusan apapun. Akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan saran Sander karena dia akan keluar dalam beberapa hari. Baiklah. Kepala pelayan itu mengangguk dan bersiap untuk pergi ketika Sean memanggilnya. Tunggu. Dapatkan seseorang untuk mengawasi Gavin. Telah menyebabkan banyak masalah akhir-akhir ini, dan saya tidak ingin dia kehilangan nyawanya karena bermain-main dengan Kai, yang terakhir menginstruksikan. Sean tahu putranya tidak lebih dari pembuat onar yang tidak berguna. Gavin bahkan berani berteriak menantang Kai dan mengancam akan membunuhnya. Jika aku tidak menghentikannya untuk berkelahi dengan Kai, Kai mungkin akan membunuhnya seperti bagaimana dia menyingkirkan Franco. Dengan kematian Franco, Gavin adalah satu-satunya pewaris. Itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga Cooper jika dia juga mati di tangan Kai. Mengerti. Kepala pelayan itu mengangguk. Keesokan paginya, Kai memutuskan untuk tidur karena kurangnya energi spiritual yang mencegahnya berkultivasi. Tidur terganggu oleh telepon dari Josephine, menanyakan apakah dia akan pulang. Kai tidak punya pilihan selain berbohong, karena ada beberapa informasi yang harus dia sembunyikan darinya. Dia memberi tahu Josephine bahwa dia harus tinggal di Jadeborah karena dia belum menangkap orang-orang dari Mapleton. Mereka terus berbicara di telepon selama berjam-jam. Jelas, Josephine sangat merindukannya, meskipun mereka baru beberapa hari berpisah. Kai terpaksa menutup telepon ketika bel pintunya berdering di siang hari. Dia membuka pintu dan melihat Tristan berdiri di depannya sambil memegang karung. Ini beberapa jamu yang kami peroleh dengan harga tinggi, Tuan Chance. Kakek saya tahu Anda membutuhkan ini untuk kultivasi Anda, jadi dia menyuruh saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Saat yang terakhir berbicara, dia membuka karung dan menunjukkan kepada Kai beberapa jamur reishi dan ginseng berusia seabad. Kai tidak terlalu bersemangat untuk melihat ramuan langka itu, karena mereka tidak akan banyak membantu untuk peringkat kultivasinya saat ini. Yang dia butuhkan itu limpah. Meskipun demikian, dia masih cukup tersentuh oleh hadiah dari keluarga Bailey. Setelah menerima karung dari Tristan, dia berkata, tolong bantu saya berterima kasih kepada kakekmu. Jangan sebut itu, Tuan Chance. Kakek saya mengatakan keluarga kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantu Anda berkultivasi bahkan jika kami harus menjual semua aset keluarga kami, kata Tristan. Pernyataannya menghangatkan hati Kai. Meskipun hubungannya dengan keluarga Bailey adalah hubungan yang saling menguntungkan, dia tetap berterima kasih kepada Samuel atas pengorbanan yang bersedia dilakukan oleh Samuel. Masuklah. Kai membuka pintu dan menyambut Tristan ke dalam kamar. Tristan menyeringai dan menawarkan, apakah Anda ingin makan siang bersama jika ada waktu? Saya ingin mentraktir Anda makan karena Anda di sini di Jadeborah. Tentu. Dan menambahkan, tapi aku tidak bisa pergi ke rumahmu. Dia tidak ingin pergi ke kediaman Bailey karena dia takut dia tidak akan bisa makan dengan tenang karena anggota keluarga lainnya mungkin terus mengolesinya. Tristan terkekeh saat memahami kekhawatiran Kai. Mengangguk, dia menjawab,
baiklah, mari kita pergi ke salah satu restoran favorit saya kalau begitu. Ini menyajikan makanan yang enak. Kai mengangguk dan berganti pakaian baru sebelum berangkat ke restoran bersamanya. Tak lama kemudian, mereka sampai di restoran. Setelah membuka pintu untuk Kai masuk, Tristan membawanya ke meja di sudut. Senang bertemu Anda lagi, Tuan Bailey, salah satu pelayan menyapa Tristan dengan ramah, jelas akrab dengannya. Bab 622 Seorang wanita aneh. Aku akan mendapatkan hidangan biasa, kata Tristan sambil tersenyum. Baiklah. Itu akan siap sebentar lagi. Pelayan jawab dengan riang dan pergi. Kai mengamati restoran dan menganggap desain interiornya canggih, meskipun ruangnya tidak terlalu besar. Terlebih lagi, ada cukup banyak pengunjung di restoran itu. Duduk hanya sepelemparan batu dari mereka adalah seorang wanita muda yang makan sendirian, mengenakan gaun satin dan memiliki kulit yang cerah. Ketika matanya menatap ke arahnya, tatapannya terus tertuju padanya tanpa sadar, dan jantungnya mulai berpacu beberapa detik kemudian. Tiba-tiba, dia memiliki keinginan untuk mendekatinya dan menjepitnya ke tanah. Kai menggigit ujung lidahnya keras untuk menyentak dirinya keluar dari itu. Seketika, rasa sakit menyebabkan dia kembali ke akal sehatnya, dan dia menarik pandangannya darinya. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan Chen? Tristan bertanya setelah memperhatikan perubahan ekspresinya. Jantung Kai masih berdebar kencang, dan pipinya memerah. Bingung oleh keinginannya yang tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merajut alisnya. Meskipun dia adalah seorang pemuda berdarah panas, dia memiliki kontrol diri yang kuat. Banyak wanita telah menawarkan diri mereka kepada mereka, dan dia tidak pernah terangsang. Bahkan ketika Kai pertama kali melihat tubuh telanjang Lisbeth, dia tidak pernah bereaksi seperti hari itu. Fakta bahwa dia kehilangan ketenangannya hanya karena melihat wanita muda itu selama beberapa detik membuatnya bingung. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Kai sebentar alihkan perhatiannya ke wanita muda itu. Dia sadar Kai tersipu dan mulai bernapas lebih cepat setelah meliriknya. Jangan lihat dia. Setelah menyadari bahwa Tristan sedang melihat wanita itu, Kai mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Yang pertama matanya terpaku padanya. Setelah mengamati wanita muda itu dari ujung kepala hingga ujung kaki, Tristan memiringkan kepalanya dan bertanya, apakah ada yang salah dengannya, Tuan Chen? Si tenangnya membuat Kai aneh, yang bertanya, apakah Anda merasa terangsang ketika Anda melihatnya? Sama sekali tidak. Tristan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Maksudku, dia cantik, tapi itu tidak sampai aku akan bernafsu padanya pada pandangan pertama. Apakah Anda mungkin merasa frustrasi karena Anda telah tinggal sendiri selama beberapa hari terakhir? Aku bisa mengatur beberapa wanita untuk menemanimu, Tristan berpikir Kai pasti bereaksi sedemikian rupa karena dia telah terkurung terlalu lama dan merindukan sentuhan seorang wanita. Setelah mendengar itu, Kai menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tidak, sampai saat itu, dia masih belum berhubungan intim dengan wanita manapun meskipun dia dikelilingi oleh banyak orang. Beberapa menit kemudian, pelayan membawa piring ke meja. Sementara Tristan mengundangnya untuk menggali, Kai mengumpulkan keberaniannya dan melihat wanita itu lagi. Saat itu, dia tidak merasakan dorongan seksual lagi meskipun menatapnya untuk waktu yang lama. Itu aneh. Tristan perhatikan bahwa Kai tidak dapat mengalihkan pandangannya dari wanita muda itu, jadi dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin saya meneleponnya? Tidak. Mari makan. Kemudian menundukkan kepalanya dan mulai makan. Aduh, lihat siapa yang datang. Kebetulan sekali, Tuan Bailey. Di tengah makan mereka, suara sembrono terdengar dari kejauhan. Tristan langsung mengenali suara pria itu.
dan mengerutkan. Dia bahkan tidak repot-repot berbalik untuk menatapnya saat dia memperingatkan, "Jauhi aku, Gavin. Aku sedang tidak ingin." Kai mengangkat kepalanya untuk melihat Gavin, yang menyerupai hooligan. Hampir tidak ada aura pada yang terakhir, yang menunjukkan dia bukan seorang seniman bela diri. Namun demikian, dua bawahan yang berdiri di belakangnya adalah Grandmaster. Bab 623 Dunia Akhirat. Keluargamu tidak memiliki tempat ini. Saya bisa berada di manapun saya mau di restoran ini, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Gavin mengestan dan duduk tepat di sebelahnya. Apakah kamu mencoba untuk berkelahi? Merasa tindakannya sebagai provokasi, Tristan menembakkan belati ke pria itu dan mulai memancarkan aura dari tubuhnya. Karena dia adalah Grandmaster tingkat ke-7, orang biasa seperti Gavin tidak akan mampu menahan auranya. Namun, yang terakhir tampaknya benar-benar tidak takut. Ketika Tristan hendak mengalahkannya, kedua pria yang berdiri di belakang Gavin juga mulai memancarkan aura dari tubuh mereka. Dampak tabrakan antara aura mereka di udara begitu kuat sehingga Tristan sedikit terhuyung. Ekspresi Tristan berubah dengan saksama. Kemampuan kedua Grandmaster ini setara dengan kemampuanku. Heran Gavin tidak takut padaku. Kenapa kamu begitu tegang, Saya baru saja datang untuk minum dengan Anda, Katin dan melanjutkan untuk menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia kemudian menatap Kai. Sepertinya aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Dari mana kamu berasal? Dia menanyakan pertanyaan itu karena dia tidak tahu siapa yang terakhir. Namun, kenyanya bahu dingin. Bahkan, dia tidak repot-repot menatap Gavin karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada wanita itu. Terlepas dari keributan itu, dia masih makan seolah-olah dia tidak terpengaruh olehnya. Sebelumnya sangat luar biasa, namun dia tidak terganggu. Itu membuat minat Ekspresi Gavin berubah muram ketika dia menyadari bahwa dia diabaikan. Asteriska, aku sedang berbicara denganmu sekarang. Tuli. Gavin Cooper, apakah kamu punya keinginan mati? Marvin berani tidak menghormati Kai sedemikian rupa. Tristan membanting telapak tangannya meja dan berdiri. Para Grandmaster dari keluarga Cooper terkejut dengan ketegangan yang meningkat, jadi mereka maju selangkah dan berdiri di depan Gavin. Sebagian besar pengunjung mulai berlindung di sudut-sudut restoran, sementara yang lebih pemalu segera pergi. Pemilik restoran hanya bisa bungkam, karena dia tidak mampu menyinggung Tristan atau Gavin. Ekspresi Tristan menjadi gelap ketika bawahan Gavin berdiri di depannya. Ya ayahmu, Tristan. Mengapa kamu menjadi begitu bersemangat? Gavin tetap duduk, memiringkan kepalanya untuk memandang Tristan dengan jijik. Kemarahan menyapu. Dia tidak berguna, namun dia memiliki lidah yang tajam. Tahan lagi, dia mengayunkan pukulan ke arah Gavin. Saat itu, kedua Grandmaster masuk ke posisi dan siap untuk membalas. Namun, dan menghentikan Tristan. Menghadapi Gavin, dia melakukan pengenalan diri. Chance dari Horrington. Gavin yang sedang duduk, tiba-tiba berdiri setelah mendengar namanya. Kamu Kai Chance. Dia memandang Kai dengan tidak percaya karena dia tidak menyangka Kai begitu muda. Anda tahu saya. Kai bingung karena dia tidak tahu Gavin adalah putra Sean dan sepupu Franco yang lebih muda. Chance, pria ini adalah sepupu Franco, putra Sean. Dia anggota keluarga Tristan. Setelah mengetahui identitas Gavin, Kai akhirnya mengetahuinya. Jadi kau salah satu dari Coopers. Tidak heran Anda begitu sombong. Apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke alam baka seperti yang saya lakukan pada sepupu Anda? Bab 624 tak berdaya. Dalam sekejap, Gavin memerah dengan marah.
Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memberi Kai tatapan membunuh ketika kepala pelayan telah memperingatkannya untuk tidak menyinggung yang terakhir agar dia mati di tangannya. Mengetahui bahwa dua bawahan yang dia bawa hari itu bukan tandingan kekuatan gabungan Kai dan Tristan, dia hanya bisa menahan amarahnya. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri, bocah. Anda akan bayar untuk apa yang Anda lakukan untuk sepupu saya suatu hari nanti. Jangan pernah bermimpi menjalani kehidupan yang damai karena Anda telah menyinggung keluarga Cooper. Gav membawa bawahannya untuk duduk di meja sebelah. Sementara Kai dan Tristan terus menikmati makan siang mereka, Gavin terus menembakkan belati ke arah mereka dari kejauhan. Anda harus lebih memperhatikan Gavin. Mertens. Dia mungkin orang yang tidak berguna, tapi dia juga orang yang licik dan kejam yang akan melakukan segala macam hal buruk, desak Tristan. Jangan khawatir tentang itu. Kai memberinya senyum setengah meyakinkan karena dia tidak melihat Gavin sebagai ancaman. Tiba-tiba, dia meletakkan garpunya dan mulai terlihat gelisah. Ada apa, Tuan Chance? Tristan terkejut dan merasa Kai bertingkah aneh hari itu. Berhenti berbicara. Yang terakhir mengerutkan kening dan membuatnya diam dengan lambaian telapak tangannya. Pada saat itu, Kai bisa merasakan perasaan spiritual datang ke arahnya dengan agresif. Mungkin karena pihak lain tidak menyadari bahwa dia memiliki perasaan spiritualnya sendiri, mereka tidak repot-repot menyembunyikan niat mereka. Kai menyipitkan matanya dan mengalihkan perhatiannya ke wanita muda itu. Secara kebetulan, dia juga menatapnya. Setelah memperhatikan tatapannya, dia langsung menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, rasa spiritual juga telah surut. Kai tercengang. Dia tidak pernah berharap wanita itu menjadi seorang kultivator energi juga. Sepertinya ada banyak elit tersembunyi di Jadeboraf, jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Chance? Tanya Tristan yang bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Kai terus memandangi wanita itu. Yang terakhir tersenyum dan menjawab, saya baik-baik saja. Mari kita lanjutkan makan siang kita. Sementara itu, Gavin juga memperhatikan wanita muda itu. Dengan kilatan mesum di matanya, dia berjalan ke mejanya dan duduk di seberangnya. Nona, mengapa kamu makan sendirian? Di mana pacarmu? Sambil menyeringai, dia terus menggodanya. Apakah kamu keberatan jika aku bergabung denganmu? Nama saya Gavin, dan saya dari keluarga Cooper. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangannya. Wanita muda itu mengangkat kepalanya untuk melirik Gavin sebelum berjalan keluar dari restoran. Pria itu tertegun sejenak karena dia belum pernah ditolak oleh wanita manapun yang dia pukul sebelumnya. Lagi pula, mereka biasanya akan melemparkan diri ke arahnya setelah mengetahui bahwa dia salah satu dari Coopers. Marah karena bersikap dingin, Gavin mengejar wanita muda itu. Setelah menyadari itu, Kai buru-buru berdiri dan berkata kepada Tristan, nikmati makan siangnya sendiri. Ada sesuatu yang harus aku urus. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau ingin aku menemanimu? Tristan mengira Kai mengejar Gavin. Tidak apa-apa. Jangan ikuti aku. Kai tidak ingin Tristan ikut, karena dia tidak tahu apakah pembudidaya wanita itu teman atau musuh. Jika dia berniat membawanya ke Dragon seperti yang coba dilakukan Bull, nyawa Tristan mungkin dalam bahaya karena bergabung dengannya. Dengan mengejarnya sendirian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kai tidak yakin tentang identitasnya, tetapi dia ingin menyusulnya untuk melihat apakah dia bisa mempelajari beberapa rahasia alam surgawi di Jadeboraf darinya. Setelah meninggalkan restoran, dia melihat Gavin dan bawahannya berbelok di sudut jalan, jadi dia mengikuti mereka. Tepat ketika Kai berjalan ke jalan, dia melihat bahwa ketiganya telah menyusul wanita itu. Berdiri di depan ketiga pria itu, dia tampak sangat rentan dan tak berdaya.